Dokter Andreas, menurut yang aku tahu ya, pengalaman aku, si terdakwa ini tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Bang Fahmi, dari zaman dulu begitu. Nah, yang sekarang terjadi, saya meyakini pun seperti itu, tapi seperti yang Ya, tadi aku saya kok bilang, putus-putus ya suara kakak. iya, yang saya tahu si terdakwa ini tidak pernah mau nurut nasihatnya penasihat hukumnya. Nah, makanya saya sekarang pengen tanya sama yang baru itu, sama si ibu itu. Nah, paham kan sekarang kalau si terdakwa ini satu tukang bohong, kedua nggak mau nurut gitu. Itu sih dok yang saya yakini emang dia nggak mau denger aja gitu, ngebangkang. Nah, kalau begitu Kak Fit, jenis kliennya begitu, kepalanya atau manusianya, PH ini punya hak juga untuk mundur. Begitu Kak Fit. Jadi nggak malu ya dok ya. Mau apa Ya enggak? biar Mau aja. enggak kira-kira? Mau apa tidak mundur gitu ya, Bedok ya? Ya Iya kalau harusnya iya kalau mau ikutin, kalau enggak ya udah aku mundur. Karena aku lebih paham nih. Kan begitu harusnya. Ya sama juga. benar Seorang benar. seorang dokter kan gitu juga, Mister Ji. Nah, kamu mau sembuh nggak? Kamu mau baik nggak? Kalau kamu baik, ikutin aturannya. Minum obatnya 2 kali 1. Jangan 1 kali 1. Ya kalau nggak mau udah nggak usah. Cari dokter yang lain atau kok ke dukun aja. Ya kita juga berhak seperti itu sebagai dokter. Kenapa? Kita mau pasien kita selamat. Sama juga seperti itu. Penasihat hukum juga mau kliennya mendapatkan keadilan yang minimal. Dia kan dia tahu ini salah gitu loh. Itu loh maksudnya aku, Mr. Ji. Kalau nggak mundur. Oke. Oke, saya berikan penghargaan dulu kepada teman-teman yang ada di bawah. Tadi ada yang nulis menanyakan bagaimana Mister Z kalau P21 memakan waktu gitu ya. Coba di tapping dulu dong. Aku mau menjawab nih karena saya menghormati yang di bawah. Jadi benar ya tadi pertanyaannya begitu ya. P21 memakan waktu gitu ya. Iya betul. Oke ya. Saya jawab ya. P21 memakan waktu. Itu kalau menangani perkara, ya ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Menangani perkara, kalau perkaranya itu kasusnya tidak ditahan, yang menangani itu enjoy. Kenapa? Enjoy. Kenapa enjoy? Karena tidak dikejar-kejar waktu penahanan. Jadi teman-teman, ketika ada tersangka kita nih, tersangka terus ditahan, penyidik itu dikejar-kejar waktu karena waktunya juga ada masa habisnya gitu. Nah, memakan waktu sepanjang tadi kan dikatakan P21 memakan waktu. Sepanjang penahanannya belum habis, boleh boleh labnya 24 jam, nggak ada masalah mau 24 jam, mau 28 jam, mau 30 jam, nggak ada masalah, nggak ada yang larang. Repot amat sih kamu ya. Jadi P21 itu batasnya sampai masa penahanan habis ya. Sampai masa penahanan habis. Ya nggak ada kerjaan, nggak ada karena memang malam minggu nggak bekerja, gimana sih ya. Terus kalau yang tidak ditahan, nah itu kalau yang tidak ditahan, itu tidak dikejar-kejar waktu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya nggak masalah. Karena apa? Tidak ada beban waktu. Nah itu teman-teman. Jadi saya ketika ada tahanan yang kita proses berkasnya, kita harus banyak lembur. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar waktu. Begitu Mbak yang nanya tadi ya. Tidak ada masalah, nah, kecuali kalau ada tahanannya. Kalau tahanan berarti disesuaikan dengan waktu penahanan. Oke ya. Ya, kenapa Mister Z bisa ngomong begitu? Ya, 32 tahun. 32 tahun. Gitu. Oke. Begitu ya teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih. Nah, kembali lagi ke ya Der, silakan Der. Mau ngomong apa Der? Ingat nggak waktu saya ngomong sama Mr. G bahwa yang suratnya itu bukan dari KPK tapi dari LPK.
Ya itu kalau Ingat kau nggak? jemput LPK saya juga nggak enak kan. Kan LPK banyak, bukan hanya Om Dian aja. Jadi surat yang Emangnya datang mau itu ternyata bukan dari KPK kan, tapi ternyata kan bukan kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, PH-nya bikin ini loh Bang Ji, bikin preskon ya yang mengatakan bahwa memang ada surat dari KPK, KPK menyuruh mereka untuk memberikan tambahan-tambahan bukti data gitu loh ya. Jadi ternyata ini antara terdakwa dan PH sepertinya sudah ada kerjasama gitu loh untuk membuat framing-framing. Untungnya saja KPK sigap, makanya memberikan tanggapan bahwa KPK tidak pernah memberikan surat kepada terdakwa. Horas bah, habis beras makan gabah. ya Jadi ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya ini KPK bantah panggil Nikita Mirzani. Oke itu saja supaya teman-teman pada nonton lihat itu jangan mau tergiring ya. Jangan mau tergiring ya. Mau di penjara mau tidak di penjara yang penting jangan mau berita-berita yang bohong ya. Jangan mau berita-berita bohong. Oke sekarang waktu saya berikan kepada Orintur. Ya, Mr. J, tadi malam kan udah saya bilang masalah surat pemanggilan dari KPK itu, saya begitu dia ngomong kemarin diwawancara di media itu saya langsung jawabnya pret. Karena memang nggak akan ada itu. KPK itu urusannya bukan urusan receh begini loh. Dalam kasus Nikita Mirzani ini nggak ada urgensinya KPK turun tangan. Di sini nggak ada uang negara yang dirugikan, nggak ada pejabat yang Nikmir itu bukan pejabat, bukan apa tidak punya pengaruh apa-apa di negeri ini. Jadi nggak akan mungkin hal-hal receh gini, masih banyak kasus-kasus besar yang harus ditangani KPK. Itu kasus-kasus banyak loh, sedangkan kasus-kasus besar kayak Bang BJB yang melibatkan RK itu sampai sekarang belum bisa dituntas di penyidikan. Terus Nikmir yang baru mengajukan berapa minggu terus ditangani, siapa dia? Makanya saya bilang itu cuma framing, penggiringan opini, seolah-olah dia berpengaruh, seolah dia itu diperhatikan sama RI1. Itu framing aja. Karena dia mendekati putusan, mendekati vonis, dia itu akan terus membuat cerita-cerita seolah-olah pejabat-pejabat negeri ini memperhatikan kasus dia. Nggak ada, sebenarnya nggak ada itu semua, itu gaya-gaya dia aja. Karena memang kok dibilang dia bukan berhalusinasi, karena ketidaktahuan dia terhadap hukum, ketidaktahuan dia terhadap undang-undang dan aturan. Dia nggak paham soal aturan beracara di sidang aja, dia udah berkali-kali dia di pengadilan disidangkan, dia nggak tahu beracara, urutan-urutannya dia nggak tahu. Jadi dia bukan halusinasi, memang ketidakpahaman dia dan ketidaktahuan dia terhadap hukum dan undang-undang itu sendiri. Makanya dia asal ngomong. Jadi yang satu-satunya senjata yang dia punya dari dulu sampai sekarang untuk dia tetap bertahan hidup adalah media sosialnya. Pengikutnya, followersnya, dan netizen. Nggak ada selain itu. Jadi kalau dibilang dia halu, memang bukan halu, memang nggak ada pengetahuannya. Jadi dia asal ngomong aja. Yang penting netizen kagum, hebat, Ami hebat. Kalau saya bilang bukan hebat, memang dia nggak ada pengetahuan, jadi dia selalu diomongin, dia pikir itu nggak pengaruh buat orang lain. Dari dulu kan itu yang dimanfaatkan untuk hidup sampai sekarang kan media sosial. Gitu. Jadi kalau dari awal dia bilang itu, memang saya nggak percaya kalau itu ada surat panggilan. Siapa dia, woi? KPK itu bukan kayak kepolisian loh atau kejaksaan. KPK itu institusi negara yang udah besar, yang ditangani itu bukan kasus-kasus receh. Kasus yang dihadapi Nikita Mirzani sekarang ini banyak, ratusan kasus mungkin yang sedang terjadi saat ini yang ditangani oleh pengadilan negeri yang disidangkan. Kenapa harus kasus Nikita Mirzani? Cuman Nikita Mirzani ini aja yang bikin drama, yang bikin isu-isu karena dia public figure. Jadi Banyak dikiranya drama masih juga. iya, dia aja yang banyak drama, banyak kasus yang sama seperti kasus dia ini banyak saat ini di seluruh Indonesia ini mungkin ada ratusan.
Jadi bukan nggak terlalu besar ini kasus, nggak besar-besar, nggak ada besar-besarnya, nggak ada pengaruhnya. Mau dijungkir balik di sidang, mau dia bilang dia dizolimi, dikriminalisasi, bahwa dia hampir mau dihilangkan apapun, negara nggak ada peduli, pejabat itu nggak menggubris, nggak ada, masih siapa nih kita Mirzani di negeri ini? Sedangkan kasus sebesar kasus Agnes Mo aja nggak langsung turun pejabat, kecuali Agnes maunya mau apa, melapor ke DPR gitu loh. Jadi itu aja. Jadi para ini netizen pendukungnya ini nggak usah semua apa yang ini, ya memang sesuai kapasitas si klien lah untuk menangkap sebuah masalah gitu, karena memang ketidaktahuan klien, ketidakpahaman klien atas hukum dan undang-undang itu sendiri gitu. Kira-kira Mr. J dari saya untuk sementara ini. Itu omongan orientur tadi untuk siapa? Untuk pendukung NM ini loh, yang selalu bilang Ami hebat ini, dibilang jadi belajarlah klien gitu, belajar gitu sedikit-sedikit, nggak usah langsung ini 100% sedikit-sedikit gitu. Oh iya ya, banyak kali yang udah disampaikan oleh NM ini nggak ada yang terbukti satupun. Bahkan untuk berobat ke luar dari rutan aja dia nggak mampu loh, nggak dikabulkan hakim. Terus gimana mau KPK peduli sama kasusnya? Nggak peduli. Kalau ada nah sekarang katanya tadi konferensi dilengkapi berkas, nggak ada. Itu kalaupun ada KPK ngomong gitu, itu hanya menolak secara halus itu. Lengkapi sampai dunia kiamat, nggak akan lengkap itu, nggak akan lengkap. PH-nya original. Gini, PH-nya iya. yang konferen PH-nya bukan KPK. Selamat malam. Tapi KPK kan sudah bilang bahwa dia tidak pernah Orientur. gitu loh. Iya. Orientur. Tapi semalam Iya. kan Bang Leon itu kan menyampaikan KPK itu lembaga besar. Masa KPK tidak Iya. tahu kalau kita sedang ada di tahanan? Masa tidak ada pemberitahuan kepada pengadilan? Nah sekarang, Kan sekarang ini ternyata, tunggu dulu sebentar, gantian juga ngomong. Susah kok diajak ngomong. aku belum Kamu selesai tahu? tadi. Ya kan tunggu dulu sebentar. Kan tadi kamu ini. Ya udah selesaikanlah kalau begitu. Udah lanjutlah Mister J, nanti di DO pula saya. Enggak. Lanjut. Lanjut. Lagi dikit lagi Oke, biar oke. nanti saya suka blank saya. Nah, Ya. kan kemarin kan Bang Leon sesuai loh. Bang Leon juga kemarin, KPK itu lembaga besar, dia tahu aturan, dia tahu administrasi. Di mana di kita Mirjani, KPK pun pasti tahu. Terus ngapain pula ngirim ke rumah katanya kan? Tentunya dia harus izin dulu ke pengadilan, ya nggak betul. Makanya saya bilang itu semua hanya penggiringan opini, hanya framingnya si NM ini untuk membuat publik kagum. Oh ini presiden, kan dari kemarin kan itu aja yang mereka ini terus, yang mereka gonggongkan, Prabowo udah turun tangan. Nggak ada Nikmir itu nggak siapa-siapa loh di negeri ini. Kenapa pula harus Prabowo turun tangan sama dia tuh? Nggak ada, masih banyak lebih besar kasus-kasus yang harus diselesaikan. Ada pertambangan, ada kasus-kasus perbankan, kasus perkebunan, agraria, banyak. Masa apa urusannya Nikmir yang memeras mau diurus Prabowo? Itu semua apa gitu loh, pakai nalar dikit lah. Kalau nggak bisa pun kalian pintar-pintar kali, setidaknya sedikit lah belajar. Makanya jangan selalu kalau masuk ke Komal Mr. J judol pret, dia kalian nggak dapat ilmu. Percayalah, kalian kemana-mana komen gitu, ngebuzzer ke sana nggak ada efeknya. Sekarang bahkan untuk membuat Nikita Mirzani berobat keluar aja kalian nggak mampu menolong dia untuk Betul. berobat, nggak usah bebas. Itu aja yang mau saya bilang ke ini pendukungnya ini. Kalian ribut di sini, ketak sini, nggak ada pengaruhnya apa kalian. Penderitaan Nikita Mirzani nggak berkurang. Katanya ada yang mau gantikan Nikita Mirzani katanya di tahanan. Orang Netizen. Ada tuh. ya Ada pula yang orang kurang mau waras satu diganti. tuh. Ada kurang waras satu yang laki-laki itu hari itu. Yang kurang Oke. waras tuh, yang kurang seon. Udah diam. Orientur, kamu nggak sapa, itu ada dosen datang loh, kamu nggak sapa-sapa. Datang Bang Leon, maaf Bang Leon, saya agak berapi-api, maaf Bang. Selamat malam, Bang Leon.
Selamat Mr. Zee Aji. semuanya. Gak apa-apa, Bu Rintur, saya juga mendengarnya aja. Tuh kan, tuh kan. Tuh kan, Kayak nih ada tuh, guru, Pak Rintur, di sini. hati-hati loh. Nanti kena D loh, dapat D nanti. Bang Leon, Maaf, Pak. Iya, Mr. Zee. Bang Leon, ini ada berita bahwa KPK bantah bahwa telah menyurati Nikita Mirzani, itu dibantah Bang Leon. Itu masih telaah. Seperti apa yang Bang Leon sampaikan tadi malam. Dibantah oleh KPK Bang Leon. Silakan. Mr. Z yang percaya bahwa sudah dipanggil oleh KPK dan dikirim ke rumah itu orang-orang yang nggak mampu berpikir secara logis, orang-orang yang nggak punya pengetahuan, orang-orang yang nggak mau belajar. Makanya mereka dikasih informasi apa aja langsung terima, langsung apa segala macam. Akhirnya KPK aja sampai harus menjelaskan bahwa tidak ada pemanggilan, masih dalam proses telaah gitu loh. Tapi yang saya herankan masih ada gitu loh yang percaya sama omongan-omongannya. Sudah berkali-kali disuguhi, disodorkan berita-berita, informasi yang tidak benar, masih percaya. Gitu loh. Pasti nanti pembelaannya ya sengaja kami bilang begitu biar KPK segera melakukan pemeriksaan. Kodong-kodong. KPK itu punya banyak pekerjaan. Ya dia nggak asal sembarangan melakukan penyelidikan, dia telah dulu. Kalau hasil telahnya nggak ada perbuatan pidana, ya dia nggak akan melakukan penyelidikan. Ngapain dia buang-buang anggaran? Emang dikira penyelidikan itu nggak butuh anggaran? Butuh gitu loh. Udah sih, itu aja sih Mr. G. Jadi aku apa ya, jangan pernah PH atau pengacara timnya beliau berpikir untuk mengikuti giringan opini yang tidak benar gitu loh. Dan itu tidak elok karena kita kan sebenarnya yang punya profesi ini harusnya mengedukasi, bukan malah memprovokasi atau malah menjadi perkelahian begitu loh. Nah itu kan tidak elok tuh di masyarakat. Seperti itu sih kalau dari aku misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu nih track record terdakwa ini, apapun yang dikatakan tuh nggak pernah ada yang benar gitu loh Mr. Z. Apa gitu, coba dikasih tahu satu yang benar gitu aja. Nggak ada. Ya, saya juga lagi cari itu satu yang benar. Coba tunjukkan teman-teman yang ada di bawah. Coba tunjukkan saya satu saja yang benar. Ayo tunjukkan satu saja yang benar. Sekarang saya mau kasih nama dia, Mr. G. Saya kan dikasih nama dia Nepos. Sekarang saya ikrarkan si terdakwa tak kasih nama Nebul, nenek tukang ibul. Ingat ya, jangan panggil terdakwa lagi. Kita panggil dia Nebul. Karena Biasanya Kak Fitri kan udah ada namanya sih kan, kalau kami sih aku sih Niki Bul biasanya. Niki Mau Bul diganti. ya. Nebul. Niki Bul. Oke. Enggak, karena kan dia udah jadi oma kan. Jadi saya mau panggil dia Nebul. Kenapa bilang Oma? Kenapa bilang Oma Bu Fitri? Untuk mesin pemblokiran berhenti dulu. Capek nih mesinku blokir Iya kan orang. Iya dia kan udah oma-oma. Kemarin kan mau punya cucu nggak jadi. Jadi saya panggil dia Nebul, nenek Kibul. Oke. Teman-teman, saya ingin mengabarkan dulu kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman diketik saja di situ ya, di berita ya, bahwa KPK membantah telah melakukan pemanggilan terhadap Nikita Mirzani. Sementara terdakwa Nikita Mirzani mengatakan di ruang sidang dan juga di konferensi pers kemarin bahwa dirinya telah dipanggil KPK. Ternyata KPK sudah mengklarifikasi bahwa KPK tidak pernah memanggil Nikita Mirzani. Oke, selamat malam. Ini ada Bu Joki sama Bu Simaya. Silakan Bu Joki. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Joki. Aku baru baca Mister.
Iya, aku baru tahu itu, ternyata aku kaget juga ya. Ternyata Pak Budi Ya, Prasetyo juga menyampaikan ya, sudah jelas mengklarifikasi bahwa ternyata ya. belum ada itu surat pemanggilannya. Bahaya juga ini ya. Nah, terus yang datang surat apa kira-kira ya, Bu ya? Surat cinta kali. Kan KPK sudah membantah Iya. adanya adanya surat panggilan. Mungkin ada KP apa, Bu? KPR. Oh, ini ada yang nulis KPR. Ya KPR. Jadi tagihannya Mr. Surat G. KPR, Iya, ini ada yang nulis di bawah, saya baca. Ya. Ya, KPR katanya. bukan Oke. KPK ya, surat KPR. Bu Joki, saya kemarin ada mendengar ya, Bu Joki Ya, sebagai seorang advokat, kemarin saya mendengar bahwa advokatnya mengatakan ini bahwa Nikita Mirjani harus bebas atau terdakwa harus bebas. Bolehkah itu seorang advokat mengatakan begitu, Bu Joki? sah-sah saja. Mhm. Itu bisa kita kategorikan sebagai harapan. Namun Ya, saya melihat ini dari sisi strategi. Ya, strategi bagaimana dia mungkin strategi untuk menutupi bahwa memang tidak ada celah. Sebenarnya tahu itu, Mr. Z, hmm. sulit untuk lepas dari ini. Tetapi kan sesuai kemauan terdakwa mungkin ya. Mungkin dia tidak. Ya, tetapi Bu, saya membaca dari Undang-Undang Nomor 18 ya, tentang advokat ini terkait dengan profesionalisme itu. Ternyata di sini berbunyi begini, Bu, menjalankan tugas dengan cermat, memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan tidak menjanjikan kemenangan. Silakan Bu, dijelaskan. Betul. Kita tidak boleh menjanjikan kemenangan, itu betul sangat Mr. Z. Namun demikian, kita tidak tahu apakah ada perjanjian antara PH-nya dengan klien bahwa ini saya yakin menang. Kita nggak tahu itu perjanjian merekanya. Tapi mungkin dia menyampaikannya di depan publik bahwa itu sebagai suatu harapan. Aku bukannya membela ya, tetapi sebenarnya, tapi aku yakin itu PH itu tahu gitu loh bahwa sulit memang untuk lepas dari ini, tapi tidak mungkin disampaikan oleh mereka karena kedudukan mereka itu adalah sebagai pembela dari kliennya. Kecuali apabila memang strategi yang disampaikan dari awal itu memang sudah mengakui, mereka mau mengambil strategi mengakui bahwa benar dia melakukan apa yang dituduhkan gitu loh. Tetapi kalau memang strateginya yang sudah diterapkan itu adalah memang tidak ingin mengakui dan melakukan pembenaran, ya mau nggak mau itulah yang harus disampaikan. Jadi bukannya pembohongan ya, tetapi harapan kalau saya bilang. Dan itu berkaitan dengan strategi, itu sah-sah saja, nggak masalah. Seperti kasusnya Rasman, harusnya ini saya lepas melihat fakta-fakta persidangan, itu masuknya ke harapan. Tapi kan semua tetap kembali kepada majelis nanti, apapun yang mereka sampaikan kepada publik gitu loh. Tapi kalau di depan kalimat itu ada kata-kata harus, Masih tetap menurut saya sih, tapi memang menjanjikan itu tidak boleh. Dia kan tidak menjanjikan, mungkin tidak menjanjikan kemana ke klien ya. Kan di dalam peraturan itu, di dalam pasal itu menjanjikan kepada kliennya, ya kan? oke, 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 Karena saya paham Bu. kita tidak tahu nih apa yang disampaikan pembicaraan antara klien dan PH-nya. Oke, mungkin membuat terdakwa senang dan bahagia itu aja Bu ya. Bisa, intinya bisa ke situ untuk secara psikologi saja, ya kan? Padahal sebenarnya fakta itu sudah disampaikan oleh lawyernya kepada si kliennya, gitu loh. Izin Bu ya. Ya kan, Izin Pak? ya. Nah, menurut aku, ya ini pendapat aku ya, kalau diterima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ya saran aku, kita nggak bisa jadi abu-abu Bu. Kalau hitam-hitam, putih-putih, kalau nggak elok sesuai dengan
etika, ya katakan saja. Itu nggak bisa. Begitu sih, Bu, menurutku. Jadi jangan jangan abu-abu. Nanti masyarakat akan menanggapinya, oh bisa kok, tapi begini. Oh bisa kok, tapi begini. Aku rasa nggak begitu, Bu, ya. Sama seperti dokter, Bu. Dokter tuh nggak pernah menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Iya, 2 betul. hari sembuh, 3 hari sembuh. Nggak bisa begitu, karena apa? Sudah ada aturannya. Sudah ada juga terkait dalam undang-undang. Dokter Betul. tidak menjanjikan kesembuhan. Udah. Jadi jangan maksudnya sah-sah aja, walaupun sebenarnya gini, sah-sah aja, walaupun nggak gitu. Ya itu kalau diterima ya, Bu, ya. Ya, nggak Kalau apa-apa. enggak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya. Pak Dokter. Makanya seperti saya bilang tadi, kita itu memang tidak boleh menjanjikan kepada klien kebebasan atau hak akan menang dalam satu perkara. Memang betul seperti itu. Tetapi apa yang ada hal-hal yang harus kita sembunyikan dari publik, rahasia antara kita dengan klien. Makanya saya bilang itu kan semua berkaitan dengan strategi. Tetapi memang benar tidak boleh, kode etiknya itu memang tidak boleh menjanjikan kepada klien gitu loh. Demikian Pak Dokter. Kalau Siap. dokter itu pasti banget itu. Siap. Jelas. Heeh. Oke. Sabar dulu, ditahan dulu Pak Dokter, Bu Joki. Saya ingin mendengarkan dari senior saya, meskipun dia masyarakat biasa, tetapi dia juga netizen, bebas mengeluarkan pendapat, ya seperti saya, gitu ya. Ibu Simaya, silakan ungkapkan narasimu. Terima kasih, Mr. Z. Terkait dengan topiknya Mr. Z ini, Ya, ya ini lagi-lagi sama dengan yang dia pernah nyatakan bahwa jelas-jelas si KPR itu mengatakan bahwa itu bukan endorse. ya. Itu keluar Bu Simaya kok putus-putus ya Bu? Mungkin sinyalnya atau paketannya Bu putus-putus. Silakan dilanjut Bu. Oh, Ya apa-apa, lanjutkan aja. halo, bisa Ya, bisa. ya. Terus, Bisa. ya, ini menurut saya halu tingkat dewa, gitu aja Mr. Z itu. Tapi tadi itu saya melihat statement dari PH-nya bahwa laporannya ke KPK itu diterima atau ditanggapi dengan baik. Nah, lalu ada surat dari KPK yang meminta kelengkapan untuk dilengkapi bukti-bukti, gitu aja Mr. Z. Tadi saya sempat mendengar itu. Tadi saya sempat melihat dia di VT-nya tadi sore itu ada statement seperti itu gitu. Nah, terus kemudian saya juga menanggapi yang Dr. Andreas tadi, bahwa tadi juga si PH-nya juga sempat mengatakan bahwa sikap-sikap Nikita itu di persidangan seperti itu, atau yang suka nyaut hakim dan sebagainya, itu sebagai sikap yang merasa tidak dibedakan gitulah istilahnya. Dia mendapat perlakuan yang kurang adil di dalam persidangan, sehingga ya dia bisa memaklumi, sehingga ketika wartawan menanyakan, nah artinya sebagai penasehat hukum kenapa tidak menasehati atau apa gitu, dia jawabannya seperti itu. Ya saya bisa memaklumi, gitu aja Mr. Z. Jadi itu ya saya rasa ya sudah, itu kayaknya kok baik netizen maupun netizennya pihak sana maupun ini tuh sudah seragam semua bahasanya. Dan di mana-mana itu masih dikumandangkan yang terkait endorsement terhadap perumahan, terus kemudian kerugian dia selama dia di dalam penjara, harus tiap hari itu dia hitung
Jadi angka 244 itu ternyata dari 20 juta per hari pendapatan Wow. dia. Kali selama dia ada di persidangan. Begitu Mr. Z, Komal yang tadi pagi sempat saya intip di situ. Oh iya. Itu aja. Oke. Makasih Oke, Mr. Z. terima kasih. Mungkin itu Ya, silakan ya. ditanggapi. Oke, Bu Simaya, sabar dulu nanti ditanggapi sama Bu Joki. Eh, teman-teman semua yang ada di bawah, Anda boleh mendukung siapapun, boleh, boleh. Tetapi ya pakai logika, ya, pakai logika. Jangan membabi buta. Tahu namanya membabi buta? Babi buta. Nah, babi buta itu artinya apa? Mohon maaf ya, ya enggak lihat, pokoknya nabrak sana, nabrak sini. Ya, terutama dari cara menulis ya, cara tapping ya, cara tapping. Coba belajar dulu cara tapping yang baik ya. Oke. Oke, silakan Bu Joki, ditanggapi bagaimana terkait dengan Yang apa Bang Deddy penasihat dulu, hukum tadi Mr. yang Z, mengatakan bahwa, hey, Mr. Z, ke Bang Deddy dulu, mungkin Bang Deddy bisa tanggapin. Aku lagi tulis WA, balas WA, lagi balas WA. Bang Deddy, bagaimana tanggapannya Bang Deddy ketika ada seorang pengacara menanggapi itu wajar-wajar saja perilaku dari terdakwa karena mungkin diperlakukan tidak adil katanya begitu. Silakan Bang Deddy. Ya tadi kalau untuk soal lawyer tadi kan udah jelas tadi bahwa memang tidak boleh menjanjikan kepada kliennya suatu kemenangan di dalam suatu perkara. Itu saya sepakat juga. Lalu kalau misalnya si terdakwa ini merasa apa ada yang ketidakadilan di dalam kasus ini, merasa ada settingan sudah diatur seperti itu. Nah, narasi-narasi begitu yang kemudian pada ujungnya membawa nama Kak Fitri misalnya kan. Nah, itu kan ada korban akhirnya kan gara-gara opini-opini yang dibuat itu hanya demi untuk seolah-olah ingin memperjuangkan keadilan demi dirinya. Padahal sebenarnya kan kasus ini kan mudah. Kan jelas kok ada yang namanya bukti-bukti yang sudah terverifikasi bahkan nggak pernah sekalipun kita mendengar si terdakwa ini membantah terkait tentang semua chattingan-chattingan itu. Walaupun ada satu dua yang dibantah, tapi setelah ditunjukkan akhirnya dia mengiyakan. Dan itu semua sudah dikaji dan dianalisis. Memang unsur-unsurnya itu untuk sementara kalau menurut pendapat saya pribadi itu terpenuhi. Jadi bukan suatu kasus yang sifatnya itu rekayasa atau istilahnya bukti-bukti itu tidak sesuai dengan misalnya unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada dia gitu. Jadi jangan ini saya pikir memang karakteristik dia ini kok saya melihatnya memang halu ya. Halu dan itu pun menular ke para pendukungnya gitu. Sangat halusinasinya sangat kelihatan. Nah, ini saya juga ingin mengkritisi si lawyer-lawyer ini sebenarnya. Harusnya gini, Mr. Z, saya mau mengkritisi begini. Ini para lawyer ini tahu nggak sebenarnya mereka ini eh, ketika waktu uang itu dipindahkan atau terjadi rekaman suara itu, mereka tahu nggak sih atau dapat keterangan nggak dari si terdakwa ini bahwa sebelum Mael itu melakukan rekaman apa pembicaraan yang direkam itu, terdakwa ini berbuat apa kepada Mael? Ada menyuruh sesuatu nggak? Seperti apa? Itu kan harusnya ini dipelajari dulu oleh si siapa namanya? Oleh para lawyer ini. Keterangan ini harus diperoleh dari si terdakwa ini karena kan kalau saya lihat tuh kan penting sekali tuh percakapan yang dia lakukan ke Mael itu di mana ada nggak sih dia ngaku si terdakwa ini mengirimkan pesan akan jatuh kredibilitas Dr. Reza gue jamin. Ada nggak tuh ketika terdakwa ini ingin didampingi oleh PH ini, ada nggak dia terus terang mengatakan itu kepada PH? Karena ini kan berpengaruh kepada pembelaan. Ya kan, nggak mungkin seorang penasihat hukum yang ahli tidak mengerti tentang suatu ancaman akan menjatuhkan kredibilitas seorang itu kan jelas-jelas ancaman gitu. Nah ini kritik untuk mereka juga. Nah terakhir Mr. Z, kalau menurut saya sih terdakwa ini sah-sah saja untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya, ya kan itu sah-sah saja. Cuma kita yang patut kita waspadai sekarang opini yang dia kembangkan untuk dalam katanya untuk membela dirinya tuh kira-kira itu tuh ini enggak berdasarkan enggak berlandaskan hukum enggak atau hanya sekedar misalnya opini semata, apalagi di situ membawa nama orang, memutarkan rekaman misalnya atau menggiring opini membawa nama lembaga pemerintah hanya untuk sesuatu hal yang sifatnya halusinasi.
Ini yang saya pikir kita masyarakat harus cerdas. Tetapi kalau untuk pendukungnya Mr. Z, ya mohon maaf, sudah pasti akan termakan oleh opini-opini begini dan terbukti di malam hari ini di kolom komentar ya kan. Mungkin mereka ini kesini ini untuk menyerang Kak Fitri ini juga terpengaruh dari persidangan kemarin itu, saya yakin sekali itu. Nah, dampaknya ke Kak Fitri lagi, begitu kan? Akhirnya untuk penutup, semoga ini persidangan ini cepat selesai, cepat vonis. Saya yakin nanti ini akan mereda dengan sendirinya otomatis, Mr. Z. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dedi ya. Ini teman-teman saya kasih judulnya ini supaya kelihatan deh judulnya ya. Ini judulnya di sini ada nih, KPK bantah panggil Nikita. Kalau teman-teman nggak percaya diketik saja itu, KPK bantah panggil Nikita. Artinya apa? Apa yang disampaikan Nikita itu tidak benar. Ya, itu disampaikan saat di pengadilan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh juga nggak percaya, boleh juga mendukung, boleh-boleh saja ya. Tuh, bahkan sekarang nih ya, ada tadi saya dengar dari Bu Simaya katanya mau untuk dilengkapi berkas-berkasnya. Ya disilakan dilengkapi kan, namanya juga laporan harus dilengkapi. Begitu. Tadi ada yang mau nanya siapa ya tadi ya, aku lupa ya. Izin Mr. Z sebelum Ya, lupa. Iya. Nah, jadi aku juga pengen ngasih pandangan juga ya kepada teman-teman semua, sekalian mengkritik para pihak lah ya, yang praktisi hukum atau pengacara atau penasihat hukum. Sebenarnya di dalam kasus ini tuh sangatlah simpel, Mr. Z. Simpel banget. Harusnya begini, ketika misalnya ini dikatakan oleh terdakwa dalam pengakuannya kepada penasihat hukum, ketika ini dia katakan adalah ini endorse, contoh begitu ya, pembelaannya seperti itu, ini endorse, harusnya PH-nya itu menanyakan mana bukti bahwasanya ini endorse. Apakah ada bukti cat ini endorse, ataukah ini ada bukti hitam di atas putih yang ditandatangani, atau bagaimana endorse ini? Kan seperti itu, Mr. G. Harusnya seperti itu, sehingga PH-nya ini tahu, oh ternyata tidak benar yang dikatakan oleh kliennya, sehingga dia bisa memberikan nasihat-nasihat hukumnya, gitu loh, sehingga tidak menimbulkan keributan. Nah, sekarang logika kita harus disehatkan dulu nih. Bagaimana ceritanya Dr. Reza pengusaha skincare dengan Nikita Mirzani pengusaha skincare juga, dengan pengusaha jenis usaha yang sama, mengendorse. Ini kan kompetitor. Bagaimana caranya seorang kompetitor antara A dan B mengendorse si A, atau si B mengendorse si A? Itu udah hal yang mustahil gitu loh. Ya, betul. Itu hal yang sangat mustahil. Contoh, ada produk sampo Pantene anti ketombe, kemudian ada Clear anti ketombe. Mereka saling endorse. Gimana ceritanya? Itu udah hal yang ya aku rasa anak SD juga paham ya. Ini ya jangan kita sebagai praktisi hukum yang diberikan kecerdasan atau kepintaran atau keilmuan jadi buta dan jadi bodoh. Nggak seperti itu gitu loh, Mr. G, maksud saya. Sehingga PH ini bisa memberikan nasihat-nasihat hukum bagi kliennya. Oh sudah, ini tidak bisa kalau hanya ungkapan, nggak bisa. Artinya kita harus seperti ini. Akuilah, biar kau nanti nggak semakin tinggi nih hukumanmu. Berbuat baiklah di pengadilan. Harusnya begitu. Berperilaku ya. Iya, berperilaku baik. Beretikalah, jaga sikapnya. Nah itu sehingga hukumannya tadi bisa nggak maksimal gitu loh ya, minim. Ya adalah nurani atau subjektivitas dalam keyakinan itu kan pasti ada ya, Mr. G ya. Dokter Iya, Ya, harusnya sekian tahun jadi ya udahlah, dia berperilaku baik, dia mengakui, udah jadi segini aja. Tobatlah kau. Andrea. Gitu loh.